untuk mikrofon ini dosnya memang bagus ya. Di sini nih kelihatan desainnya memang ya menarik juga ya. Ini dos mikrofonnya dan kalian akan mendapatkan kabel jack XLR ke AK sekitar 4-5 meter dan ada kantong untuk mikrofonnya, dokumen ataupun informasi mengenai mikrofon, dan ini mikrofonnya. Satu lagi produk mikrofon yaitu mikrofon Shure Pro 87C. Ini mikrofon KW bukan ori dan tipenya adalah mikrofon condenser. Mikrofonnya seperti ini, ada switchnya dan bodinya ini dari logam. Kemudian untuk pinnya ini sudah gold plated dan ini netnya keemasan. Ini spoolnya dari atas seperti ini, sangat rapi, dan ini netnya dengan jaring-jaring yang agak longgar tapi warna goldennya yang bagus, dan di dalamnya itu ada busa warna kuning untuk menahan plosip. Mic ini punya switch on di sini ya, dari plastik ini. Kalau kondenser biasanya kita pakai untuk studio, tapi karena ada switch on ini bisa juga kita pakai di panggung atau untuk live, dan ini memudahkan kita untuk menghidupkan dan mematikan. Dan mikrofon ini memiliki frekuensi respon 30 Hz sampai 18 kHz. Sensitivitas mikrofon ini minus 43 sampai plus minus 2 dB. Dan ini peka karena memang kondenser ya. Karena ini mikrofon kondenser, di dalamnya juga disertakan baterai A2. Masukkan seperti ini dan kita putar dan mikrofon siap dipakai. Kita tes saja, ini saya bicara di 3 jari di depan mikrofon. 1, 2, 3, ini pola patternnya kan kardioid. Jadi dari depan ini yang paling peka. 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Saya bergerak di sebelah kanan mikrofon. 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Dan saya bergerak kembali di depan mikrofon. Saya ada di sebelah kanan mikrofon, tes 1, 2, 3. Nah, ini sensitivitas dari Shure Pro 87C. Saya ada di 20 cm dari mikrofon. Kualitas yang kalian dengar ini ada 20 cm dari mikrofon. 1, 2, 3. Saya bergerak ke belakang dan ini sekitar 30 cm dari mikrofon, dan saya ada di sekitar 50 cm dari mikrofon. Kalian masih bisa mendengar tentunya, karena ini adalah mikrofon kondenser. Masih cukup peka untuk menangkap suara yang agak jauh. Tapi bagaimanapun juga karena ini termasuk mikrofon kardioid, arah ya untuk ketajamannya atau sensitivitasnya ada di depan mikrofon. Dan saya kembali di mikrofon 3 jari. Saya menempel ada di depan mikrofon. Suara yang kalian dengar ini sangat dekat sekali dengan mikrofon. Saya akan mencoba untuk tes plosip. Bapak pergi belajar bikin pintar, datang pergi untuk belajar dan bikin pintar. 1, 2, 3. Ini kualitas ketika saya bicara di depan mikrofon. Dan sekarang saya sudah menggunakan busa. Papa pergi belajar bikin pintar, datang pergi untuk belajar dan bisa bikin pintar. Kalian mendengar suara Pro 87C ini. Untuk tes plosipnya saya menggunakan pop filter. Deh, teh, deh. 1, 2, 3. Tentu kalau sudah menggunakan pop filter ini akan bisa menghandle plosip yang meletup-letup ataupun bisa mengatasi ya suara peh dan beh. Dan ini tanpa busa. 1, 2, 3. Kalau mikrofon ini selain memiliki sensitivitas yang tinggi, ini juga termasuk mikrofon yang memiliki SPL lumayan. SPL itu kekuatan untuk menahan suara yang keras, dan SPL-nya ini hingga 126 dB. Ini termasuk bagus ya, dan kondenser bisa menahan seperti itu. Jadi kalau suara keras pun tetap bisa dihandle dengan baik oleh mikrofon ini. Tes 1, 2, 3. Nah seperti itulah untuk tes SPL-nya ini. Tapi tentu akan membawa plosip ya. Tapi tidak apa-apa. Artinya kalau saya agak jauh di sini, suara saya meletup-letup, suara seperti tadi keras pun masih bisa dihandle.
tidak pecah. Yang saya dengar seperti itu ya. Dan ini mikrofon sudah ada di tangan saya. Saya akan mencoba untuk memindahkan mikrofon itu dari tangan yang satu ke tangan satunya. Apakah kalian mendengar bunyi dari pegangan saya ini ketika saya pindahkan mikrofon? Dan saya akan mencoba menghidupkan dan mematikan switch on ini. Apakah bunyinya ini cukup keras sehingga mengganggu untuk mikrofon ini? Nah, saya akan memutar mikrofon ini sehingga kalian akan mendengarkan suara ini tidak akan setajam ketika saya bicara tepat di depan mikrofon. Ini sudah mendekati di depan lagi dan saya sudah di depan mikrofon. Mikrofon kondenser ini memang peka. Kalau kita gunakan di panggung memang ada kekurangannya. Tentu suara yang dari luar atau yang di sekitar kita itu akan juga ikut masuk. Tapi untuk yang 87C ini karena juga minus 43 ya, tidak akan terlalu jauh karena ini juga patternnya adalah cardioid. Dia ada nanti istilahnya itu background noise-nya. Yaitu salah satu ya kelemahan kondenser kalau kita pakai di outdoor. Biasanya memang digunakan di studio untuk keperluan rekaman atau mungkin ya kita untuk voice over dan seterusnya untuk podcast. Dengan kepekaan ini juga lebih menguntungkan. Karena dengan clarity atau kejelasan vokal dan konsonan kita ini akan masuk dengan baik. Nah, ini sudah menggunakan pop filter. Ketika saya bicara tentu kualitasnya sedikit berbeda dengan yang tanpa pop filter tadi. Kalau suara bass mungkin akan lebih sedikit terbus ya atau sedikit naik ya. Dan untuk triplenya mungkin sedikit diregam. Dan kalau kita pidato, ceramah atau mungkin ya sebagai pembicara dengan menggunakan pop filter ini akan lebih suaranya itu warm, cenderung ya hangat. Sekaligus juga ini bisa meredam suara dari lingkungan ini. Ini kalau kita menggunakan pop filter atau busa semacam ini ketika ya dipasang di kondenser. Jadi teman-teman, salah satu keuntungan mikrofon kondenser adalah kepekaannya itu. Dengan kepekaan itu akan menghadirkan suara atau clarity yang detail, yang lebih banyak dan juga bass triple sekaligus ini akan lebih keluar atau lebih terdengar dengan ya jelas. Kalau kalian ingin membeli mikrofon ini tidak terlalu mahal, jadi di sekitaran naik turun di 200.000. Tapi kita sudah mendapatkan mikrofon yang kualitasnya bagus, walaupun KW. Ya, ini mikrofon kondenser dan suara yang kalian dengar itu saya yakin baik juga ya, baguslah intinya. Karena dengan noise yang tidak terlalu besar dan kalian bisa juga mendengarkan kualitas bass triple-nya itu juga masuk, bodi suaranya ada. Dan untuk plosipnya tidak terlalu buruk amat lah, artinya tetap bisa terhandle dengan baik. Ini saya bicara sekitar 3 jari, ini tidak menimbulkan suara plosip loh ya, walaupun ini sangat peka. Dan ini menurut saya sangat worth it atau sangat ya bermanfaat sekali dan sangat berguna jika kalian ingin menggunakan ini untuk mikrofon teman-teman atau mikrofon kalian semuanya. Baik untuk acara ya misalkan di outdoor, untuk acara pertemuan atau untuk diskusi, seminar atau acara untuk ya ceramah masuk. Apalagi kalau kita menggunakan untuk rekaman, saya yakin juga akan masuk juga karena kualitas suaranya kondenser sudah pasti akan terjamin baik. Ini sekali lagi noise-nya kecil atau bisa saya katakan saya tidak terganggu sama sekali dengan noise-nya. Mudah-mudahan info yang sedikit ini bisa memberikan manfaat buat kalian semuanya, terutama kalau kalian ingin membeli mikrofon. Dan ini salah satu recommended untuk kalian gunakan dengan mikrofon kondenser dan kualitas suaranya bersih. Oke teman-teman, saya kira cukup untuk informasinya dan kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih, matur nuwun, salam seger waras. Bye-bye.